Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anakku, kita berjumpa lagi di Tatap Maya dalam pembelajaran IPS. Anak-anakku, alhamdulillah bersyukur ya, kita pada kesempatan ini masih dapat belajar lagi bersama-sama, yaitu pada pertemuan kali ini kita akan membahas ekonomi kreatif dan pasar bebas. Anak-anakku, sebelum pembelajaran itu kita mulai ya, marilah kita awali dengan doa bersama ya. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat, senang, antusias, tertib belajar IPS. Nah, anakku, tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Mendiskusikan tentang ekonomi kreatif. Ada sampai 14, silakan dibaca lebih lanjut di worksheet kalian halaman 1 ya. Kreatif. Yang terpenting kegiatan pembelajarannya sama seperti pada pertemuan sebelumnya, manfaatkan semua panca indera kalian sebagai rasa syukur kita, yaitu mendengarkan pembelajaran dan pesan-pesan serta video, juga melihat, dan jangan lupa diskusi dengan teman-temannya. Kemudian membaca itu penting ya, pintu gerbang ilmu itu adalah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, di Al-Quran jelaskan baca itu sangat penting. Kemudian kerjakan worksheet kegiatan 5 dan seterusnya ya, sudah tertera di worksheet kalian apa yang harus dilakukan. Kemudian penilaiannya jangan lupa sama, yaitu ketertiban. Salah satunya yaitu setiap kalian mengisi absen, mengerjakan tugas, mengumpulkan tepat waktu, kemudian kreativitas kalian karena sekarang itu lebih kreatif, dan juga etika itu lebih penting, yaitu kesopanan kalian dalam komunikasi dengan WA terutama ya, dan juga yang lain. Anak-anakku, nah coba sebelum kita ke sana, kreatif itu sangat penting anak-anak. Mungkin kalian pernah dengar ya, Yahoo. Ya, kenapa Yahoo itu sampai jatuh? Kenapa? Salah satunya adalah kurang kreatif. Di era-era sekarang ini adalah kreatif sangat penting. Mengapa? Kalau dulu yang kuat yang menang, yang cepat yang menang, sekarang adalah yang kreatif yang menang. Coba perhatikan secara sederhana anak ini ya, contoh-contoh gambar ini, kreativitas ini dari makanan ya, dibuat souvenir seperti ini. Nah, ini dari limbah-limbah, yaitu limbah makanan. Nah, kemudian ini contoh-contoh juga kreativitas, coba perhatikan. Nah, ini ya, ini kan dari minuman ya. Kemudian, nah ini kita lihat. Nah, ini coba apa? Ini anak-anak, ini contoh-contoh kreativitas secara sederhana di lingkungan kita. Kemudian, nah ini ya, coba kalian lihat. Pastinya kalau kalian dikasih ini mau semua ya. Nah, ini contoh kreatif di bidang makanan atau tata boga ya. Ini coba sudah dibungkus-bungkus seperti ini. Nah, kemudian apa sih ekonomi kreatif itu ya? Setelah kalian lihat gambar-gambar, ekonomi kreatif itu adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ini biasanya didukung dengan keberadaan industri kreatif. Nah, apa industri kreatif itu? Yaitu merupakan pilar utama dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif yang memberikan dampak positif bagi kehidupan bangsa dan negara. Anak-anakku, nah, sekarang industri kreatif itu sangat ditekankan oleh pemerintah dari industri atau home industri sampai ke tingkat nasional, bahkan pada kegiatan ekspor impor. Ada yang mengatakan 14, ada 16 ya, subsektor ekonomi kreatif, yaitu antara lain adalah arsitektur, desain interior, komunikasi, desain produk, film, animasi dan video, fotografi, kria, kuliner ya, tadi yang sudah saya tunjukkan ke kalian, musik, fashion. Nah, sekarang bentuknya baju itu kan macam-macam. Nah, itu salah satu contoh dari kreativitas anak-anak bangsa. Aplikasi pengembangan permainan, penerbitan buku, majalah, koran, periklanan yang bisa kalian tonton di TV, televisi dan radio, seni pertunjukan dan seni rupa. Itu subsektor ekonomi kreatif. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk
meningkatkan ekonomi kreatif yaitu menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Yang kedua, menyusun roadmap industri kreatif bersama pemerintah dan swasta. Yang ketiga, menyusun program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif, kemudian memberikan perlindungan. Nah, ini sangat penting ya bagi karya-karya kreatif, membentuk Indonesia Creative Council. Kemudian, nah ini keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Nah, ini ya anak-anak, saya kalian baca lebih lanjut ya, menyatakan bahwa komparatif itu produksi produk tertentu secara lebih murah dan efisien. Memiliki keunggulan komparatif, keunggulan mutlak. Teori ini menyatakan suatu negara dapat membuat produk tertentu yang tidak diproduksi negara lain. Negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, ciri khas. Contohnya kita punya keunggulan mutlak ini batik. Nah, sekarang kita lihat setiap kalau tadi adalah subsektor ekonomi kreatif, sekarang setiap wilayah, coba kita lihat ya, punya keunggulan kreatif sendiri-sendiri dan ciri khas sendiri-sendiri. Nah, ini kita lihat ya keunggulan ekonomi di wilayah Sumatera, yaitu tambang timah di Belitung, Bangka Belitung, sawit itu contoh. Nah, sekarang di Jawa. Nah, ini Borobudur dan batik. Ingat anak-anak bahwa Borobudur ini adalah termasuk kajian dunia yang melegenda. Kita harus bangga, dan juga batik sekarang sudah resmi menjadi kreativitas bangsa Indonesia dan sudah dipatenkan dunia. Bahkan di event-event internasional nasional kita selalu menggunakan batik yang merupakan ciri khas Indonesia. Kemudian ini di keunggulan ekonomi di wilayah Nusa Tenggara dan Bali, Tanah Lot ya, Pulau Komodo. Nah, ini ya juga. Kemudian di Kalimantan ya, Pasar Apung dan tambang batu bara. Kemudian di Sulawesi ya, kakao dan Bunaken. Mungkin kalian pernah ke sana ya, di Bunaken. Kalau saya pernah ke sana masih di selatan ya, sekitar Makassar, belum sampai sini. Nah, sekarang di Maluku dan Papua. Nah, ini terkenal ya, Raja Ampat ya, terkenal keindahannya Freeport. Nah, kalau dulu ini adalah bukit, sekarang sudah lembah. Kemanakah ya anak-anak sekarang ini? Nah, kemudian pusat-pusat keunggulan ekonomi ya, tadi dari yang baik itu sektor-sektor berada di setiap wilayah, itu akan mempengaruhi kepada migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial, ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Nah, itu tadi ekonomi kreatif. Ya, saya ulangi lagi bahwa kita itu harus terus berkreatif sesuai dengan identitas sendiri ya. Kemudian pasar bebas. Nah, ini langsung saya jadikan satu anak. Pasar bebas itu apa? Merupakan pasar di mana para penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam memutuskan masalah perdagangan dan bisnisnya. Segala bentuk kebijakan tidak memiliki patokan atau paksaan dari pihak lain. Pasar bebas. Cirinya, kepemilikan alat dan sumber produksi bebas dimiliki oleh semua pihak. Terdapat pembagian kelas dalam perekonomian, adanya persaingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, campur tangan pemerintah sangat terbatas. Itu pasar bebas. Nah, sekarang pasar bebas ini anak-anak di setiap wilayah ya. Nah, saya di sini. Nah, ini antara lain ada di Eropa, masyarakat Eropa, kota, ya, APEC, Uni Eropa, dan pasar bebas bersama. Kemudian, dampak pasar dan perdagangan bebas. Ya, perdagangan bebas yaitu dampak positif. Dampak positifnya yaitu mendorong pengusaha lebih maju karena harus bersaing. Nah, kalau tidak kreatif, lebih maju, mereka akan tertinggal. Memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kegiatan ekonomi melalui investasi langsung, patungan atau kredit, meningkatkan penerimaan devisa, membuka peluang baru berupa sebaran pasar skala luas, kemudian memperoleh barang dan kualitas dengan harga yang murah. Dampak negatifnya, perdagangan bebas ini
persaingan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang dapat menghambat perkembangan ekonomi nasional, terutama negara-negara yang belum berkembang. Kemudian, akibat persaingan yang tidak seimbang, negara berkembang makin tertinggal dan tergantung negara maju, maksudnya teknologi canggih yang sebetulnya belum dibutuhkan negara berkembang. Masuknya tenaga kerja asing menyebabkan persaingan tenaga kerja. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini yaitu ekonomi kreatif, dan saya sisipkan yaitu perdagangan bebas. Saya ulangi lagi, anak-anak, saya ulangi lagi ya, kreativitas itu sangat penting. Kenapa? Karena hari ini yang akan unggul, akan maju itu adalah kreatif. Sudah kalian lihat, tadi sudah saya beritahu, yaitu contoh-contoh kreativitas di bidang ekonomi, baik di bidang fashion, kemudian di bidang makanan, di bidang periklanan, dan semuanya sudah bisa kita saksikan. Bahkan kalian menggunakan salah satunya yaitu di HP kalian pegang. Di situ fitur-fiturnya adalah bermacam-macam. Itu contoh-contoh kreativitas. Ya, seperti kalau kalian pakai HP A dengan HP B, saya tidak menyebut merek ya, nanti dikira bohong, itu akan beda. Kenapa, anak-anak? Mereka bersaing untuk kreatif, karena yang paling kreatif itu adalah yang paling menang di dalam pasar. Itu kalian kita awali di sini yaitu dengan mengerjakan worksheet. Nah, di situ sudah saya beri stimulus ya, pancingan supaya kalian bisa berkreasi, terutama di penggalan 16 atau kegiatan pelajaran 16. Di sana kalian bisa menciptakan produk itu apa saja, bisa bentuk tulisan dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh supaya kalian itu dapat berkreatif dan berkreasi ya, tidak hanya menulis saja atau membaca saja, tapi harus bisa. Nah, kemudian di perdagangan anak-anak, di perdagangan di dunia ini sudah segala bentuk untuk mencari keuntungan setiap negara itu sudah bersaing ya, dinamakan dengan perdagangan bebas. Ini bukan berarti bebas tanpa batas, ada aturan, tapi artinya persaingan itu makin bebas sehingga kita atau kalian sebagai generasi muda harus mempersiapkan diri dari sekarang ya untuk pintar ya. Jadi tidak hanya pintar tapi benar ya. Melalui pembelajaran IPS ini kalian punya pengetahuan, di mana pengetahuan itu nanti diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Salah satunya kalian pintar, berkreatif, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Koyrunas manfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi lingkungan. Itulah anak pembelajaran kita hari ini. Ambil yang baik-baik ya, hikmah yang baik-baik, kemudian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran kita hari ini dengan Ibu Sulistiawati dari SMP Negeri 17. Selamat berjuang, jaga iman, jaga imun, tetap pegang teguh dan laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, sopan dengan guru, dengan orang tua ya, yang utama juga dengan teman-teman kalian. Jaga dunia kerukunan, persahabatan, mudah-mudahan barokah dunia. Marilah kita akhiri bersama-sama dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjuang anak-anakku, semoga sukses. Selamat ketemu pada hari-hari yang lebih sukses, lebih ceria, lebih berkreasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.